Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ucapan sumpahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Ya, silakan duduk. Saudara tadi nggak punya hubungan keluarga ya dengan para pemohon ini ya? Tidak, Pak. Ya, silakan untuk diajukan pertanyaan terlebih dulu, Pak. Baik, apakah betul saudara bekerja di sebuah tempat cuci mobil steam, tepatnya di Jalan Perjuangan pada tahun 2016? Betul? Betul, Pak. Dari kapan saudara bekerja di sana? Kurang lebih 1 bulan di situ, Pak. Apa yang saudara dengar tanggal 27 sesudah masuk? Tidak dengar kejadian aib sih, Pak. Apa kejadiannya? Aib katanya digerebek sama warga sekitar karena bawa perempuan di situ, Pak. Kapan itu kejadiannya? Cerita pagi hari bilangnya ya kemarin lah, Pak. Kemarin, berarti tanggal 26 apa 25 kejadiannya? Ya kurang lebih ya tanggal 25 26, soalnya nggak tanggal juga, Pak. Bilangnya kemarin aja, Pak, gitu, Pak. Oke, karena saudara masuknya di tanggal 27 ya. Jadi bilang kemarin. Saya ingin bertanya lagi, tanggal 27 Agustus berarti saudara masuk kerja? Masuk, Pak. Dari jam berapa? Dari setengah 8 pagi. Setengah 8 pagi. Sampai setengah 5 kan baru tutup itu, Pak. Setengah 5. Terus habis setengah 5 langsung saudara pulang atau masih di tempat kerja? Masih di tempat kerja, Pak. Soalnya posisinya kan gerimis, Pak. Agak gerimis, Pak. Gerimis? Iya, gerimis. Jam berapa saudara pulang? Sekitar kurang lebih setengah 9 saya pulang ke rumah, Pak. Lalu saudara ada keluar tempat kerja di tanggal 27 Agustus 2016 di atas jam 6. Kurang lebih jam 7 lebih, Pak. Jam 7 lebih. Kemana saudara? Ke warung Madura, Pak. Ke warung Madura. Apa yang saudara lakukan di warung Madura? Saya membeli rokok, Pak, sama kopi. Sendiri atau bersama dengan Aib? Bersama dengan Aib, bukan, Pak, naik motor. Naik motor. Pakai helm? Enggak, pakai motor Aib, Pak. Pakai motor Aib. Berapa lama di warung Madura? Sebentar, Pak, kurang lebih ya 2 menit 1 menit, Pak. Beli rokok sama kopi doang. Saset kopinya juga. Sesudah itu saudara langsung pulang lagi ke cucian, Pak. Langsung pulang lagi ke cucian. Saudara melihat ada gelombolan atau ada orang yang nongkrong di depan SMP 11? Tidak ada sama sekali, Pak. Berapa jauh kira-kira dari warung Madura ke SMP 11? Kurang lebih 120 meter ada, Pak. Kalau saudara berdiri di warung Madura, kira-kira melihat ke arah SMP 11, apakah terlihat? Tidak terlihat, Pak. Apalagi itu malam hari, kondisi lampu gelap. Tidak terlihat ya? Tidak terlihat. Jadi saudara tidak mungkin bisa melihat ada yang nongkrong atau tidak nongkrong di depan SMP 11? Tidak mungkin juga, Pak. Posisinya kan agak menikung, Pak. Agak menikung ya? Jadi tidak terlihat ya? Tidak kelihatan dari warung Madura? Iya, Pak. Tidak. Hebat aja bisa melihat, Pak. Di dalam keterangan ini saudara juga mengatakan saudara diajak Aib ya, untuk ke Polres. Iya, benar, Pak. Betul ya? Betul. Padahal saudara tidak mengetahui peristiwa apapun. Tidak mengetahui sama sekali. Betul ya? Betul. Kemudian saudara mengatakan sesudah sampai di Polres, saudara baru bertemu dengan Rudiana. Saudara diarahkan untuk di BAP atas arahan dari Aib dan Rudiana. Lalu saudara membuat BAP tersebut, betul? Betul, Pak. Kemudian saudara juga menanyakan kenapa Aib berbohong, menciptakan cerita seolah-olah ada kejar-kejaran motor, ada timpukan batu dan sebagainya, karena dia apa? Kesal dengan warga sekitar, Pak. Warga sekitar ya, yang tanggal 25 Agustus 2016 datang menggerebek rumahnya, betul ya? Betul, Pak. Lalu saudara pernah mendapatkan panggilan sidang ya? Pernah, Pak.
Pernah ya? Pernah. Lalu diarahkan saudara telepon ke Saya telepon ke Rudiana, Pak. ke Pak Rudiana ya, Ini ke Rudiana ya. Lalu jawabannya, Pak, ini bagaimana, kata saya, ada surat pengadilan dari sidang, Pak, buat saksi anaknya Bapak. Kata dia bilang, udah tenang aja, tidak usah datang. tidak usah datang ya. Di pengadilan. Saudara jadi tidak pernah datang di pengadilan tahun 2016 lalu? Tidak pernah sama sekali, Pak. Tidak pernah sama sekali. Lalu saudara menandatangani BAP yang berita acara pemeriksaan? Iya, menandatangani. Menandatangani. Saudara tahu apa yang saudara saksikan di dalam BAP tersebut? Tidak, Pak. Saudara berapa kali melakukan di BAP? 1 kali di Polres Tanggal? Cirebon, tanggal 2 malam hari. Tanggal 2 September Malam hari malam hari dengan air. dengan air. Lalu ada BAP tanggal 23 November 2016 di Polda Jabar. Apakah saudara? Saya tidak pernah, Pak. Pada saat 2016 saya BAP hanya di Polresta Cirebon 1 kali. Kalau ada berita BAP saya di Polda Jabar 2016 bisa CCTV. Ada nggak muka saya di situ? Nggak mungkin dong, CCTV nggak bisa dibuka. Baik, saya akan tunjukkan majelis. Sekali lagi kita mau bertanya. Di penyidik di kepolisian Polresta Cirebon, Dede pernah disumpah seperti di Quran ditaruh di atas kepala? Tidak pernah sama sekali, Pak. Tidak pernah sama sekali. Itu pun BAP cuma sebentar, Pak. Ya, kurang lebih 1 jam. Ini kamu disumpah loh, sekarang sumpah beneran loh. Kalau kamu berbohong, kamu ini resiko dihukum loh. Tidak masalah, Pak. Detik ini, hari ini juga, kalau bisa 7 terpidana bebas, saya gantikan, Pak. Dihukum mati pun saya siap. Luar biasa. Silakan, Pak. Ya, jadi ya saya belum bertanya sampai ke sana, tapi Anda sudah mempunyai jiwa patriot yang demikian ya. Karena kenapa Anda mau lakukan itu? Karena, Pak, saya ngerasa bersalah, Pak. Saya selama 8 tahun saya berpikir ya, Pak ya. Saya berpikir hidup enak, bisa kerja, bisa nikah sampai 2 kali dan mempunyai anak, Pak. 2 kali saudara? Iya, saya menikah 2 kali dan mempunyai anak, Pak. Sementara ini ada terpidana yang 2 minggu kemudian sebelum kejadian tanggal 27 Agustus itu mau menikah dan gak jadi. Ya itu, Pak. Saya dengar pacarnya sudah menikah dengan orang lain sekarang. Makanya Tragis. perceraian saya juga saya bilang anggap saya karma, Pak. Tadi yang seperti Anda ceritakan bahwa pada tanggal 2 September Anda diajak menemani Aep ke Polresta Cirebon, Polres Cirebon Kota. Anda pada saat diajak berangkat itu tahu maksudnya? Tidak tahu sama sekali, Pak. Tidak tahu. Kemudian Anda sampai di sana, kemudian Anda diarahkan. Iya, Pak. Pertanyaan saya, apakah pada saat diarahkan oleh Rudiana dan Aep, sebenarnya ada nggak perasaan saudara saksi pengen berontak dan menolak pada saat itu? Ada, Pak. Ada? Ada. Sedikit ada, Pak. Ada? Ada sedikit, Pak. Atau Anda pasrah saja ikut? Enggak, Pak. Ada sedikit berontak. Kan saya juga sudah nanya, Pak, ke Pak Rudiana. Saya tidak tahu bahwa peristiwa itu, Pak. Kenapa Anda tidak lari dari Polres Cirebon Kota? Saya bingung, Pak. Saya bingung, saya takut, Pak. Karena saya pada saat itu umur masih 22 dan tidak ngerti hukum, Pak. Takut sama, istilahnya sudah di dalam Polres, Pak. Jadi saya takut, Pak. Oke, berarti atau Anda diancam? Ancaman mah tidak ada, Pak. Cuman saya mikir 2 kali, Pak. Saya keluar, bagaimana saya mengikuti arahan ke depannya bagaimana? Saya bingung, Pak, di situ, Pak. Atau Anda takut melihat wajah seseorang? Jelas, Pak, takut, Pak.
Wajah siapa yang Anda takutin Ya pada saat Rudiana itu Pak. Saudara Didik Riswanto ya, Iya tadi Pak. sudah menerangkan dengan jelas. Pertanyaan saya, selama saudara 1 bulan bekerja di cucian mobil showroom apa namanya? Nggak ada namanya sih Pak, setahu saya Pak. Di Majasem itu ya? Iya Majasem itu cucian mobil aja. Saudara memang tinggal di showroom itu atau memang pulang ke rumah? Pulang pergi Pak, ngapain juga, punya istri, punya anak Pak. Iya, maksudnya rumahnya di Garut, pulang perginya? Tangki lah Pak, masa ya di Garut ada aja, mana mungkin juga sehari. Oke. Kadang-kadang. Enggak, tadi kan saya belum ada yang menanyakan. Sebetulnya saksi Didik itu tinggal di Cirebonnya di mana? Ternyata di Tangkil ya? Tangkil, Desa Adi Dharma, Gang Purnama nomor 72. Oke, ya, karena tadi belum ditanyakan. Iya Pak. Iya. Itu karena pindah kan saya udah nikah Pak. Kalau di BAP saudara ini Gang Purnama, betul ya? Ini ya? Iya benar, Purnama. RT 02 Gunung Jati ya? Baik. Iya, Kecamatan Gunung Jati. Kalau alasan saudara keluar dari cucian mobil? Ya karena sistemnya hasil Pak. Kalau misalkan cucian mobilnya sedikit, ya saya hasilnya sedikit. Kalau banyak ya banyak. Saya kan punya anak istri. Baik, Kalau misalkan gajinya pasti, ya kan udah kelihatan. Mau sepi, mau rame kan kelihatan segitu. baik. Jadi ingin penegasan lagi setelah saudara diperiksa dan seterusnya, memang saudara sudah tidak pernah lagi ke cucian itu ya? Tidak pernah sama sekali Pak. Maksudnya barangkali kepengen tahu, yang kemarin saya diperlihatkan ada, mohon maaf, ada teman-teman yang diperiksa barangkali membutuhkan saya karena susah komunikasi seperti itu. Tidak juga sih Pak, tidak, ya? tidak Tidak ya? penting. Baik. Saudara juga nggak dimintain nomor HP Tidak Pak, supaya mudah komunikasi? tidak. Ya saya pas waktu di Polres itu saya minta nomor Rudiana. Ya saya bilang, kata saya, ini bagaimana Pak ke depannya kalau sidang? Tapi Ya. saudara sendiri udah punya HP ya? Ya sudah punya HP. Sudah punya HP. Baik. Cukup, Yang Mulia. Ini saksi untuk semuanya ya Pak ya? Bapak saksi kenal dengan para pemohon itu? Tidak Pak. Nggak ada hubungan keluarga ya? Tidak ada. Pekerjaan nggak ada ya? Iya. Kita ambil sumpah terlebih dahulu Pak. Silakan berdiri, 2 langkah ke depan. Ikuti ucapan sumpahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain Daripada yang sebenarnya. Daripada yang sebenarnya. Silakan duduk Pak. Saudara saksi kenal nggak sama terpidana ini semua? Tidak ada yang kenal Pak. Tidak ada yang kenal. Tidak ada. Hubungan saudara saksi dengan saudara korban ya? Ya betul. Apa yang saudara saksi tahu dalam perkara Eki ini? Awalnya saya tahunya kecelakaan Pak, bukan pembunuhan. Awalnya kecelakaan. Kecelakaan. Coba jelaskan. Awalnya kecelakaan, setelah 3 hari dimakamkan, pas keluar kesurupan itu semua berubah menjadi pembunuhan. Termasuk saudara? Ya saya sih emang ngiranya emang kecelakaan Pak. Kenapa jadi pembunuhan? Apa gara-gara karena kesurupan semua jadi berubah pembunuhan itu Pak? Gitu. Emang ada yang kesurupan siapa ya? Ya saya dengar Linda itu Pak. Saudara tahu? Tidak tahu orangnya. Tidak kenal juga. Itu gosip lah ya. Ya Pak. Nah,
saudara tahu atau kapan saudara tahu bahwa Eki ini meninggal? Jam 11 malam itu kabarnya sudah nggak ada, sudah kecelakaan. Tanggal 27? Ya betul. Malam minggu? Ya. Nah, jam 11 bagaimana saudara dapat kabarnya? Itu udah tersebar di media, bukan di media siapa, di BBM. Di BBM, dari teman saya juga, dari ketua organisasi pun dia mengabarkan. Bahwa meninggal? Meninggal, kecelakaan. Disebut kecelakaan? Ya. Terus apa yang saudara lakukan? Saya langsung ke rumah sakit Cermai dulu Pak. Sempat berhenti di situ menanyakan ada korban kecelakaan atau tidak ada. Terus saya melanjutkan ke rumah sakit Gunung Jati, situ udah ramai keadaan. Apa yang saudara lihat? Saya lihat di situ udah ramai banget, mobil polisi juga udah banyak banget di situ. Terus ketemu dokter, ditanyakan apakah ini benar saudara Muhammad Rizky. Saya katakan benar Pak. Terus dari situ juga langsung ke ruang IGD melihat almarhum Vina. Yang saudara lihat itu jenazahnya pada waktu itu, malam itu? Lihat Pak. Tadi saksi bilang bahwa itu kecelakaan. Tapi saya baca, saya lihat di berkas, saudara jadi saksi. Iya. Bagaimana ceritanya? Padahal di keterangan saudara di BAP itu menyaksikan bahwa itu bukan kecelakaan. Bagaimana coba? Ada kejar-kejaran segala macam. Dulu ceritanya saya itu di rumah Pak, di rumah diinterogasi sama polisi, didatengin, saya jawab saya emang nggak tahu Pak. Itu sekali, beberapa harinya lagi datang lagi. Saya jawab juga saya tidak sama almarhum malam itu. Terus pas beberapa hari laginya ada tiga kali lah. Datang lagi sama Pak. Nanya Siapa? kayak gitu, polisi. Polisinya siapa? Saya nggak tahu, dia pakai seragam bebas. Nah, terus untuk apa kepentingannya? Nggak ngerti saya Pak. Datang ke Anda? Iya, datang ke rumah. Ya kan masih tahu dong mau apa gitu, nggak ngomong? Nggak, cuma nanyain pada malam itu sama almarhum nggak? Pada malam itu? Lagi sama almarhum nggak? Oh, saudara sama almarhum nggak malam itu gitu? Iya. Nah lanjut. Terus ketika itu Pak Rudiana nelfon saya Pak. Pak Rudiana? Iya. Bagaimana teleponnya? Nelfon, ada di mana? Saya jawab ada di rumah. Terus dijemput saya di rumah Pak. Dijemput di rumah, dibawa ngobrol-ngobrol, dimintai kesaksian atas motor, helm, dan pakaian. Sudah dari situ dia juga bilang katanya sorenya almarhum itu habis minta uang, kata bapaknya Eki, terus cuma bilang udah itu aja, minta kesaksian saja Pak. Gimana? Dimintai kesaksian atas pakaiannya saja. Dimintai kesaksian untuk apa? Menyaksikan apa? Menguatkan ini Pak. Iya. Menguatkan apa? Menguatkan rangkaian ini. Coba jelasin rangkaian apa, saya nggak apa-apa, bebas aja gitu. Seadanya. Menguatkan pakaian aja biar kuat katanya. Pakaian maksudnya gimana? Oh rangkaian. Iya, pakaian juga. Bisa diceritakan nggak? Pakaian Pak. Pakaian. Baju. Iya, baju, helm. Bajunya kenapa bajunya? Nggak ngerti Pak. Saya juga tiba-tiba dimintain itu begitu saja. Oke. Tapi kemudian saudara mengikuti saran Pak Rudiana untuk jadi saksi. Awalnya ya saya bersedia karena cuma kesaksian pakaiannya saja Pak. Lanjut. Setelah itu sudah beberapa harinya didatengin Pak sama polisi lagi. Datengin ke rumah, ikut dulu yuk katanya ngobrol bentar. Pak kalau mau ngobrol di rumah aja, ngapain saya ke mobil. Nggak taunya saya ikut ke dalam mobil, di dalam udah rame Pak. Ada siapa aja? Ada yang kenal nggak? Ada dua sahabatnya almarhum, Satrio sama Ferdi, dan ada dua polisinya juga di situ, sama yang nyetirnya, jadi 3. Apa pembicaraan di situ? Tidak ada yang bicarakan sih Pak di situ Pak. Jadi Pak lihat-lihat aja udah gitu pulang gitu? Dibawa Pak saya, dibawa ke Polresta Cirebon. Lanjut. Dibawa ke Polresta Cirebon, saya di situ dibawa ke aula. Disuruh nunggu beberapa jam di situ.
Nggak tahu kenapa. Terus saya dibawa, diperiksa, disuruh buat BAP di situ. Buat BAP. Buat BAP. Saya juga nggak tahu kenapa harus buat BAP. Apa isi BAP-nya? Isinya tentang itu Pak, peristiwa yang pengejaran lemparan batu. Bahwa saudara mengetahui gitu. Iya Pak. Katanya tadi bilang nggak mengetahui, bagaimana tuh? Oh, emang saya tidak mengetahui, tapi penyidik menekan saya Pak, seolah-olah mengetahui. Saya ingin bertanya, inilah yang menjadi masalah saudara saksi, karena dalam rangkaian peristiwa dakwaan bahwa peristiwa adanya kejar-kejaran motor, adanya geng motor, timpukan batu, lalu tusukan bambu, ya, samurai dan lain, ini adalah akibat keterangan dari Aep dan Dede yang memberikan keterangan kepada Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 14, lalu pukul 16 Aep menghubungi saudara Rudiana untuk memberitahukan bahwa anak-anak sedang berkumpul, karena pukul 14 Rudiana meninggalkan nomor telepon menurut dakwaan. 2 jam kemudian ditinggalkan telepon, dihubungi Rudiana oleh Aep, datanglah, terjadilah penggerbekan penangkapan tanggal 31 Agustus 2016 yang lalu. Timbullah cerita ini. Yang menyaksikan jalan ceritanya Aep dan Dede di dalam dakwaan itu hanya Liga Akbar, gak ada yang lain yang menyaksikan adanya kejar-kejaran ini. Tapi saudara mengatakan tidak lurus ke jalan flyover, tetapi saudara belok di MAN 4 sebelum flyover, ya. Saya sudah lewat, saya sudah ke lokasi, ya, samping SMA MAN 4 itu, ya, yang sebelah kanan, ya, Karya Bakti, ya. Saudara sekalian, saudara saksi, saya ingin memastikan, ya, karena saudara adalah saksi fakta yang melihat kesaksian Aep dan Dede. Sekali lagi, apa yang tertulis di dalam BAP ini apakah benar atau tidak? Tidak Pak. Tidak benar. Tidak benar Pak. Bahwa saudara menuliskan ini di BAP, sekali lagi, ini saudara tanda tangan? Tanda tangan karena terpaksa Pak saya. Tanda tangan karena terpaksa, seperti yang saudara ceritakan tadi. Ya. Diarahkan oleh siapa? Penyidik Pak. Itu yang keterangan ini yang saudara mau cabut? Cabut semua itu Pak. Ini cabut semua? Cabut semua. Bahwa itu tidak pernah terjadi? Tidak pernah, saudara Pak. Tidak benar melihat ada dengan Vina dari Taman Kota dengan Eki Taman Kota pergi ke lewat di SMP 11 lalu dikejar dan ditimpuki oleh gerombolan yang sedang nongkrong di SMP 11 itu tidak benar? Tidak benar Pak, nggak ada. Dan saudara sebenarnya ikut nggak lewat di SMP 11? Tidak Pak. Kok Cil, keren lu Cil. Keren, Cil Jil. Meminta maaf sama kalian, ya. Yang jadi pertanyaan kan, apakah kalian mau menerima maaf dari mereka? Menerima, ya. Pak Dede sama Pak Liga Akbar, silakan untuk melaksanakan niatnya untuk meminta maaf. Ya, silakan Pak. Dimulai dari Pak Dede dulu. Silakan kasih mic-nya. Kalau ada yang mau disampaikan. Saya perjuangkan sampai mana? Saya perjuangkan sampai manapun, siapapun lawannya saya lawan, tenang. Oke? Terima kasih atas keterangannya, ya. Tenang. Maaf kok, saya maaf kok. Minta maaf ya, tentu. Maaf ya Bu. Maaf ya. Gara-gara fitnah saya jadi masuk ya. Maaf kok.
Minta maaf kok. Tenang, bebas kok ya. Enggak bebas, ada saya kok yang gantiin. Tenang. Maaf ya bro ya. Iya. Abdi ya. Oke, tenang. Anak kita pokoknya ya. Maaf saja. Baik. Liga Akbar, silakan. Ada yang mau disampaikan? Saya minta maaf kepada keluarga terpidana dan terpidananya. Saya minta maaf atas kesaksian saya, mereka dihukum. Demi Allah, bukan niat saya dari hati untuk memasukkan dia ke penjara. Saya juga punya perasaan. Kalau saya jadi mereka gimana perasaan saya? Dan keluarga mereka juga merasa sakit pasti. Ya, silakan Pak. Untuk minta maaf. Saya kesek, tapi saya bukan ambil. Mati saya kesek.